pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta terciptanya pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah dan unit layanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bapak Ceritanya Ibu, gimana? serta eh, kegiatan pagi hari ini ada yang lewat daring maupun yang hadir pada eh, pagi hari ini di ruang rapat media center ini. Saya mohon kepada kita semua, mari kita sama-sama menyimak dan mengikuti dan serius eh, acara ini, dan juga nanti Pak Bupati juga narasumber kita juga dari eh, Ombudsman Pak Arief Budiman ya sama untuk sama-sama kita dengar sehingga nantinya mungkin kita dalam melaksanakan pelayanan publik ini betul-betul baik dan maksimal di pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, kami mohon kepada Bapak Bupati mungkin nanti bisa memberi arahan dan sekaligus membuka acara kita ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Pak Lagat, saudara setanah airku itu. Pak Hadir, Pak Lagat ada? Terima. Nah, udah. Coba mau lihat muka ini dulu. Udah lama nggak lihat muka Pak Lagat ini. Oke. Lagat, mau lihat muka tentang Pak Lagat. Oke. Izin Pak Bu, Pak Lagat mungkin lagi ke toilet tadi kayaknya. Apakah sudah kembali? Izin Pak. Ya, terima kasih. Salam hormat buat beliau ya. Terima kasih banyak Siap. seluruh narasumber yang memberi rangkaian-rangkaian yang untuk membangun semangat ASN Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Anambas ke depan lebih baik dan jaya. Tanpa spot ombudsman, kami nggak bisa berapa-apa nih, Der. Ya, yang saya hormati asisten 1, asisten 2, asisten 3, dan seluruh OPD-OPD, kabak-kabak, pada camat, se-Kabupaten Kepulauan Anambas yang saya banggakan. Satu, dalam hal rangka menghadapi era reformasi birokrasi saat ini, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama yang wajib diemban oleh setiap instansi pemerintah. Kita harus mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani sehingga manfaat dari pelayanan yang kita berikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara nyata. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, saya beserta Wakil Bupati telah menetapkan sebuah misi bersama, yaitu mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif. Saya berharap seluruh jajaran dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mewujudkan misi mulia ini demi kemajuan daerah dan pemerintahan yang lebih baik. Selain menegaskan pentingnya birokrasi yang bersih dan melayani, saya juga menegaskan bahwa seluruh ASN harus mengadopsi budaya kerja yang
berorientasi pelayanan. Sebagaimana amanat diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah harga mati yang harus dijalankan oleh seluruh ASN tanpa kompromi. Hadirin yang saya banggakan, saya menyadari bahwa saat ini sebagian perangkat daerah dan unit layanan telah melaksanakan pelayanan publik dengan kualitas baik. Bahkan ada yang meraih predikat sangat baik atau kualitas tertinggi berdasarkan penilaian dari Ombudsman. Namun saya juga menyadari bahwa kualitas tersebut belum merata di seluruh wilayah kerja kita. Untuk itu, melalui momentum ini, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan unit layanan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan agar hasilnya merata dan setara di seluruh lini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita wujudkan pelayanan prima untuk masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat, serta ikutilah kegiatan asistensi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang saya sampaikan secara resmi. Intisari kata acara ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, salam kebajikan. Salam Talaga. Udah ada. Ada orang. Ada pada dia. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Pak Arif Budiman untuk menyampaikan asistensi kita pada hari ini menyangkut pelayanan publik. Kepada Pak Arif, kami persilakan. Terima kasih, Pak Arif. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, yang insya Allah keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas. Tak lupa beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati Kepulauan Anambas beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pegawai ASN di tingkat pemerintah daerah, kecamatan, RSUD, puskesmas, kelurahan dan UPTD se-Kepulauan Anambas. Mohon izin Bapak Bupati, tadi ini Pak Kaper sebenarnya hadir tadi, mohon maaf karena jam 9 tadi bertepatan dengan kegiatan Rapimnas yang beliau juga hadiri secara daring, secara online Zoom meeting. Jadi beliau juga tadi menyampaikan permohonan maaf tidak dapat turut serta dalam pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Senang sekali, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun melalui secara online ya Bapak Ibu. Eh, Mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Arif Budiman, selaku Asisten Muda 1, eh, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari pemerintah Kabupaten Anambas, ini khususnya bagian organisasi nih Pak. Ada rekan saya Pak Yohan dan OPD yang sebelumnya pernah kami lakukan penilaian oleh Ombudsman, ini yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu yang terbaik nih Pak di Kepulauan Riau, Pak Bupati. Mohon izin. Jadi ya berkat mungkin pendampingan lah mungkin dari rekan-rekan dari organisasi dan sebelumnya OPD-OPD yang turut serta mensupport atas pemenuhan standar pelayanan publik tahun sebelum-sebelumnya ya sehingga Kepulauan Anambas kalau nggak salah kemarin tiga besar ya Pak ya, ya Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya juga berbicara ataupun mengambil layar di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan berarti saya lebih pandai ataupun lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi saya mohon izin untuk menyampaikan paparan dengan tema penyusunan pemantapan standar pelayanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semoga paparan ini dapat membawa wawasan kita bersama dan yang terpenting dapat meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nanti mohon maaf saya nanti mungkin menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal ya Bapak Ibu ya, jadi agar mudah dipahami dan nanti apabila ada penyampaian saya yang terlalu cepat atau yang kurang dipahami dapat langsung disampaikan. Jadi nanti kita ini kita kemas dengan serius tapi santai nih, mohon izin Pak Bu. Jadi mungkin agar bisa lebih mudah dipahami dan mudah dicerna oleh rekan-rekan sekalian. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Baik. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita mulai. Jadi untuk tema kegiatan asistensi pada pagi hari ini adalah penyusunan dan pemantapan standar pelayanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini saya akan mohon izin ini apakah full layar atau ini? Oh belum ya? Baik. Ya, apakah sudah full layar? Sudah ya? Baik. Jadi pada pembahasan kita pada pagi hari ini saya bagi menjadi yang pertama itu terkait pengantar terlebih dahulu yaitu ini untuk menyampaikan betapa pentingnya setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan memenuhi standar pelayanan di masing-masing unit layanan. Kemudian bagian yang kedua itu penjelasan terkait dengan komponen standar pelayanan. Yang ketiga, langkah dan strategi dalam menyusun standar pelayanan yang berkualitas. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu ada sekitar 46 slide yang ada di file ini, tapi nanti mungkin ada beberapa yang saya percepat atau mungkin ada beberapa yang agak lama, nanti mohon izin waktunya. Jadi nanti mungkin lebih bisa sama-sama kita pahami. Baik, selanjutnya untuk yang pertama, untuk pengertian pelayanan publik. Jadi mungkin kita walaupun Bapak Ibu sekalian sudah selama ini sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun memberikan layanan kepada masyarakat, tapi terkadang ada juga yang masih belum tahu ya, walaupun ini secara nomenklatur ya, bahasa undang-undang, tapi setidaknya kita bisa memahami apa itu pelayanan publik. Jadi kalau menurut bahasa Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi. Nah, di sini ada jenis-jenis pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, dan yang ketiga pelayanan berbentuk jasa. Jadi mungkin seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, ini kalau untuk administratif ya mungkin seperti dokumen-dokumen resmi ya yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Contohnya mungkin seperti KTP, akta-akta, kemudian ada BPKB, STNK, SHM, sertifikat ya di BPN, dan seterusnya. Kalau untuk jenis pelayanan barang, itu yang pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya ini terkait dengan jaringan telepon, mungkin kelistrikan, air bersih.
Selanjutnya untuk pelayanan jasa, ini yang menghasilkan berbagai bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, standar pelayanan ini juga sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilai kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Untuk komponen standar pelayanannya sendiri ini ada 14 komponen yang terbagi dalam dua. Yang pertama itu penyampaian layanan ataupun service point. Yang kedua, pengelolaan layanan ataupun monitoring. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu komponen yang kami lakukan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya. Nanti di slide selanjutnya akan saya coba jelaskan. Jadi ini adalah komponen-komponen wajib yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik khususnya untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas yang terukur. Jadi jangan sampai salah satu komponen ini tidak terpenuhi. Makanya kemarin dari Ombudsman sendiri dari tahun 2015 itu melakukan penilaian kepatuhan walaupun pada awal 2015 sampai 2019 kalau nggak salah saya itu Kepulauan Anambas masih belum dan starting 2019 dilakukan penilaian. Inilah komponen-komponen yang kami lakukan penilaian terhadap pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya, baik dari kepolisian, imigrasi, karantina, Kementerian ATR BPN. Ini kita lakukan penilaian apakah instansi tersebut ataupun unit layanan tersebut sudah memenuhi komponen-komponen standar pelayanan di masing-masing pelayanan mereka. Di- Oke, selanjutnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian, apakah pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Nah, ini mungkin jawabannya tinggal ya dan tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan saja jawaban ya. Ini terjadi apabila pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada, yang akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Tapi kalau misalkan masyarakat menjawab tidak, nah ini akan tentunya muncul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat atas hal yang diberikan dan adanya potensi perbuatan maladministrasi yang tinggi. Nah ini apa yang disebut dengan maladministrasi? Bisa saya sampaikan. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian material ataupun imaterial. Nah, ini mungkin pengertian dari maladministrasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu sudah ada tertuang di Undang-Undang di Ombudsman 37 tahun 2008. Nah, apa saja bentuk maladministrasi? Di sini kami membaginya ada 12 bentuk maladministrasi ataupun penyimpangan. Yang paling sering kami alami ataupun terima laporan dari masyarakat terkait maladministrasi itu yang pertama adalah penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan oleh instansi. Jadi walaupun di sini ada 12 ya Bapak Ibu, mungkin saya bacakan saja. Ini yang pertama ada penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan uang atau jasa ataupun biasa kita menyebutnya pungli ya. Kemudian ada konflik kepentingan, ada keberpihakan, diskriminasi, tidak patut, kelalaian, dan pengabaian kewajiban hukum. Jadi kedua belas maladministrasi inilah yang menjadi substansi yang Ombudsman selalu awasi dan mendapatkan laporan dari masyarakat terkait bentuk-bentuk penyimpangan ini. Selanjutnya, di sini timbul pertanyaan mengapa pelayan publik itu penting? Jadi di sini ada sebuah hipotesis yang kami coba bangun ya Bapak Ibu. Jadi di sini apabila kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik tersebut rendah, itu akan menyebabkan maladministrasi yang tinggi. Nah, apabila maladministrasi itu tinggi, maka kualitas pelayanan publik itu menjadi rendah.
Nah, rendahnya kepatuhan standar pelayanan publik ini tentunya membuka ruang ataupun pintu korupsi karena maladministrasi salah satu pintu terbukanya tindakan korupsi, kemudian juga berkorelasi dengan inefisiensi birokrasi itu sendiri yang menyebabkan kualitas pelayanan itu rendah dan masyarakat menjadi tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ombudsman sudah melakukan survei kepatuhan pelayanan publik itu dari tahun 2014 hingga tahun 2024 tahun lalu. Itu juga sudah sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Namun 2025-2029 saya belum terima nih Pak, saya belum dapat infonya. Jadi insya Allah tahun ini, tahun 2025-2029 ini untuk Ombudsman sendiri akan dilakukan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun mohon izin Bapak Ibu sekalian dapat saya spill sedikit, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui ya terkait lokus-lokus yang dilakukan penilaian oleh Ombudsman kemungkinan tahun ini akan dikurangi. Saya belum dapat memastikan kembali apakah masing-masing pemerintah kabupaten di Kepulauan Riau ini mendapatkan menjadi lokus yang ada di Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Ombudsman karena kaitannya dengan efisiensi mohon izin Pak Bupati Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti ada beberapa pemerintah daerah secara random yang akan dilakukan penilaian. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, pelayanan publik penilaian kami ini sendiri juga tentunya salah satu bentuk dari tanggung jawab negara pemerintah untuk melakukan menjamin penyelenggaraan publik itu menjadi titik awal mengapa pelayanan publik itu harus diawasi. Jadi standar layanan itu menjadi tolak ukur juga yang menjadi pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau terukur yang tadi. Jadi di sini survei ini tentunya sudah kami lakukan dari tahun ke tahun ya. Semoga insya Allah dengan dilakukannya survei dan penilaian ini menjadi penyemangat Bapak Ibu sekalian untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, di sini tadi mungkin sudah saya sampaikan juga sebelumnya betapa pentingnya penyelenggara dan pelaksana melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar. Jadi di sini agar yang pertama agar konsistensi kualitas layanan ini menjamin pelayan diberikan seragam, tidak diskriminatif dan terukur. Kemudian menjadi dasar evaluasi dan pengawasan bagi untuk pelaksanaan sesuai memudahkan pengukuran kinerja dan tanggung jawab publik. Kemudian lagi yang ketiga menjadi perlindungan bagi masyarakat dan aparatur. Jadi ini tidak hanya masyarakatnya saja yang terlindungi dari layanan yang diberikan, apalagi layanan yang sampai merugikan, tetapi juga melindungi aparatur ataupun pegawai kita sendiri karena sudah bekerja sesuai dengan aturan ataupun baku. Jadi sudah melindungi dengan adanya standar pelayanan ini, Bapak Ibu sekalian juga sebagai penyelenggara dan pelaksana juga dapat terlindungi sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi, evaluasi ini terhadap penerapan standar membuka ruang untuk inovasi pelayanan publik. Nah, ini nanti mungkin poin-poin inovasi ini sepertinya sudah dilakukan bersama dengan teman-teman Pan-RB ya, Bapak Ibu sekalian, ataupun teman-teman Mendagri. Ini selalu mengadakan semacam kompetisi inovasi pemerintah daerah. Setahu saya ya sebelumnya. Selanjutnya, eh, peningkatan kinerja dan profesionalisme. Ya, jadi standar pelayanan menjadi pedoman kerja sehingga pelaksana memiliki arah yang jelas. Kemudian mendorong budaya kerja yang disiplin dan transparan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan untuk komponen-komponen standar pelayanan yang kami lakukan penilaian Ombudsman sebelumnya. Itu terbagi dengan 4 dimensi, mungkin ini saya percepat saja, tidak terlalu ini. Di situ ada dimensi input, ada dimensi proses, output, dan pengaduan. Jadi kalau untuk yang dimensi input sendiri, ini terkait dengan kompetensi dari penyelenggara, kemudian juga kelengkapan dari sarana prasarana. Untuk proses, nah ini yang kita akan bahas lebih dalam. Ini proses itu ada poin standar pelayanan. Jadi untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan yang diselenggarakan. Jadi kelengkapan ataupun kepatuhan terhadap
pemenuhan standar pelayanan. Itu yang kami lakukan penilaian. Kemudian kami juga menilai tahun sebelumnya itu ada persepsi maladministrasi, ini persepsi dari pengguna layanan ataupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah dimensi pengaduan, ini untuk prosesi pengelolaan pengaduan yang ada di masing-masing unit layanan. Bapak Ibu sekalian, apakah masih mengikuti? Apa terlalu cepat? Mohon izin, Pak Yohan, apakah? Tampaknya kurang kuat, Oke, kurang Pak, minta kalau bisa slide show-nya di full screen, Pak. full aja. di full screen ya? Ya, slide show-nya. Oh, ini belum belum full screen, Pak? Ini kelihatan next slide-nya. Jadi Oh, agak next slide connect. ya? Oh, Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya coba ini. Oh, berarti dari tadi masih ini Pak ya? Masih belum full ya tadi ya? ya, coba. Oke, mohon izin Pak, sebentar saya ganti terlebih dahulu. Apakah sudah Pak? Masih belum ya? Misalnya laptop Bapak, bukan layar sharing di sebelah. Slide Oh, settingnya, Pak. Di slide settingnya, oke. Pak. Display Ya. settingnya ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ini saya agak-agak ini. Saya pikir tadi sudah penuh ya. Oke, saya ulang kembali. Hmm. Oh ya, extendnya dimatiin ya kali ya. Izin Bapak Ibu. Ini terkadang masalah teknis ini agak mengganggu ya Bapak Ibu. Mohon izin. Aduh. Di mana ya tolong? Baik, apakah sudah? Nah, sedikit lagi. Sudah tuh Pak, full screen Pak. Baik. Nah, seperti sudah ya Bapak ya? Atau masih? Pak, coba di slide itu, Pak. Di tekan kembali slide show-nya. Hmm? Lagi menu ini. Nah, yang di kanan. Kalau di, Yang ini Pak ya? Ya, ya. Oke. Masih nggak Pak? sudah. Mantap. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Su- sudah Pak? Ini sudah terlihat jelas? Ya, Sudah, Atau masih yang sudah, slide tadi? sudah. sudah. Sudah, oke, Sudah Pak. ya benar. Oke baik. Mohon izin Pak. Nah inilah nih karena kita di Ombudsman Pak nggak ada tim IT-nya nih Pak. Jadi belajar sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian jadi mohon izin untuk kegiatan ini tidak terlalu formal ya Pak ya. Tadi saya sampaikan di awal biar mudah dipahami. Jadi biasanya saya kalau menyampaikan materi secara langsung tuh berdiri Pak. Jadi kalau ini duduk nih agak-agak anget nih belakang saya gitu. Oke, baik. Selanjutnya, oke, ya. Tadi sampai di pengelolaan pengaduan Pak ya. Mungkin saya next.
Nah, kemudian kita masuk ke service point ya, Pak. Jadi di sini ada yang tadi disampaikan oleh service point itu terdapat 6 komponen, yang mana komponen-komponen service point ini, standar pelayanan ini yang harus ditampilkan ataupun dipublikasikan secara tangible ataupun terlihat. Jadi baik secara elektronik maupun non elektronik. Yang tentunya dari ini komponen ini sendiri harus informatif dan menarik ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya oke lah dari tahun-tahun sebelumnya kita cukup dengan selembar apa namanya selembar HVS yang memuat persyaratan, mekanisme, maksud. Tetapi Bapak Ibu sekalian dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan juga ya masyarakat yang lebih aware terhadap standar pelayanan, tentunya informasi ini harus ditampilkan secara terbuka, mudah diakses dan yang paling ini tuh informatifnya itu loh Pak. Jadi mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan pelayanan. Apa saja itu? Yaitu pertama itu terkait dengan persyaratan, mekanisme ataupun prosedurnya, jangka waktu, biaya tarif, produk layanan, pengelolaan pengaduan. Nah, di sini kenapa saya sampaikan eh, betapa pentingnya komponen eh, untuk standar pelayanan ini disampaikan karena apa? Karena ini adalah yang kami temukan dari penilaian-penilaian sebelumnya, baik itu di pemerintah daerah ataupun di instansi vertikal dari kepolisian atau imigrasi ataupun karantina itu mereka tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya itu masih minim terhadap informasi yang ditampilkan kepada masyarakat di ruang publik, baik itu secara langsung ataupun secara daring ataupun website online itu masih minim ataupun tidak update. Nah, termasuk juga pemerintah daerah nih yang apalagi terkadang saya masih sering nyentil-nyentil nih, izin Bapak Ibu sekalian, khususnya ke Dinas Kominfo ya Pak di pemerintah daerah, tidak hanya di Kabupaten Anambas saja, tapi di seluruh Kepri, saya sampaikan, ayo dong rekan-rekan dari Kominfo yang punya akses ya untuk website kita yang ada di pemerintah daerah masing-masing itu untuk lebih diaktifkan kembali dan dilakukan updating, pemenuhan ataupun pembaharuan yang secara berkala. Jadi nanti hal ini kenapa Bapak Ibu? Karena dapat membantu rekan-rekan yang ada di unit layanan yang misalkan masih tanda kutip ya mohon maaf masih belum ada anggarannya untuk pemenuhan standar pelayanan publik itu dapat ditampilkan secara online. Jadi masyarakat yang ingin mengakses layanan di satu unit layanan tersebut itu tidak harus datang dulu baca persyaratan, nanti balik lagi baru ngambil berkas-berkasnya atau seperti apa. Nah, itu yang maksud dari pemenuhan standar pelayanan yang dapat ditampilkan dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Jadi misalkan dengan ada website ataupun ya minimal medsos lah ya yang dikelola, itu bisa secara aktif menyampaikan informasi-informasi terkait pelayanan yang diberikan oleh unit layanan tersebut. Mungkin dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari komponen dari service point ada manufacturing atau pengelolaan pelayanan. Nah, ini ibaratnya pemenuhan komponen standar layanan yang ada di balik layar. Jadi ini tidak harus ditampilkan, tetapi wajib ada untuk satu layanan yang Bapak Ibu miliki di unit layanan. Jadi yang pertama itu terkait dengan standar dasar hukumnya. Jadi dasar hukum produk lain yang Bapak Ibu miliki itu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi itu sebagai bentuk kepastian layanan yang diselenggarakan itu baik dari Pergub, Perbuk, kemudian ada surat keputusan dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua itu harus ada kompetensi pelaksana. Jadi pelaksana ini harus mengetahui terkait dengan seluruh layanan yang diselenggarakan, khususnya di bidangnya, yang memiliki budaya melayani yang baik untuk pengguna umum ataupun khusus dan berkompeten. Jadi di sini diharapkan kompetensi ataupun kemampuan dari pelaksana itu sendiri, jadi memahami standar pelayanan, kemudian tupoksinya juga sudah sesuai dengan SK jabatannya, kemudian memahami apa itu maladministrasi dan memahami bagaimana cara melayani pelayanan khusus untuk kelompok-kelompok marginal atau kelompok-kelompok yang lain, kelompok rentan. Kemudian selanjutnya di komponen manufacturing itu ada pengawasan internal
Nah, jadi ini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal nih, juga eksternal. Kalau internalnya itu ada atasan langsung, kemudian ada pengawas fungsional, baik itu dari inspektorat. Jadi pengawasan ini wajib dilakukan secara berkala, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti bisa minta langsung dengan pimpinan atau atasan langsung di OPD misalkan. Jadi itu minimal ada semacam apa ya, evaluasi ataupun rapat, ya tentunya pasti biasanya ya kalau di kami itu rapat seminggu dua dua kali lah minimal, seminggu sekali minimal satu kali. Nah itu termasuk dalam bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung. Nah kemudian ada pengawasan fungsional dari inspektorat. Nah ini kami juga memahami tentunya dengan keterbatasan sumber daya yang ada, tentunya rekan-rekan dari inspektorat juga tidak mungkin ya berkeliling ke seluruh OPD, tetapi minimal ada dilakukan satu ataupun dua kali dalam satu tahun. Yaitu sebenarnya bisa dilakukan secara langsung ataupun secara daring, dan juga mungkin bisa mengumpulkan dalam satu kegiatan acara ya Pak ya. Jadi itu mungkin bisa pentingnya untuk penguatan ataupun pengawasan internal ini dilakukan secara berkala. Kemudian selanjutnya komponen manufacturing ini terkait dengan sarana prasarana dan fasilitas. Jadi di sini unit penyelenggara ini wajib eh, menyediakan fasilitas bagi pengguna layanan minimal yang paling standar minimal itu ya seperti ya adanya ruang tunggu, ada loket, ada toilet, kemudian ada parkir. Nah, kalau untuk pendingin udara, charger ini sebenarnya tambahan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang utama adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam mengakses. Nah, termasuk ini salah satunya kewajiban dalam pemenuhan sarana prasarana ini terkait dengan ruang laktasi ataupun untuk masyarakat eh, khusus, baik itu kelompok rentan ataupun kelompok marginal. Jadi seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui, kemudian adanya rambatan ataupun jalur pembantu, adanya ketersediaan kursi roda dan seterusnya. Dan ini ada loket khusus, parkir khusus, ruang tunggu, dan toilet khusus. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian kemarin juga sudah saya pernah sudah saya sampaikan ke ya setiap pemerintah daerah dan instansi yang kami lakukan penilaian. Bukannya kita bermaksud untuk mengakali ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah salah satu eh, komponen yang harus diwajibkan oleh undang-undang untuk kita penuhi. Jadi karena mungkin karena kita di masing-masing unit layanan tidak tersedia anggaran yang cukup, ya mungkin bisa di tanda kutip lagi tadi diakali dengan menempelkan semacam tanda ataupun sign khusus, khususnya untuk toilet ya, toilet, kemudian parkir juga itu sebenarnya tinggal diberikan tanda khusus, diberikan ruang khusus untuk kelompok disabilitas. Kemudian misalkan ada ruang yang kami temukan juga ada beberapa musola yang kadang merangkap menjadi ruang laktasi ibu juga ada, walaupun dalam ruang tersebut ada kordennya sedikit gitu kan. Jadi ada ruang ya dengan adanya sign di situ untuk ruang laktasi ya bisa kami anggap ada karena ya memang ada ruangannya dan ada tandanya untuk ibu menyusui. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tentunya hal ini ya tidak bisa kita apa ya sebisa mungkin dapat kita penuhi dengan baik, dengan layak. Jadi sarana-sarana ini sendiri jangan sampai nanti karena apa Bapak Ibu? Karena ekspektasi masyarakat dari waktu ke waktu itu selalu berubah dan selalu pastinya meningkat. Yang dahulu biasanya kursinya eh, biasa misalnya dari besi, aduh Pak kursinya besi sakit apa belakang kita gitu kan ya, minta yang kursi yang empuk. Kemudian dari kipas sebelumnya tidak ada kipas angin, minta kipas angin. Sudah ada kipas angin, minta AC. Nah ini tentunya ekspektasi masyarakat dalam menerima pelayanan di unit layanan itu tentunya selalu meningkat. Nah ini yang akannya tentunya kita sama-sama ya menyesuaikan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yang ada di komponen manufacturing itu jaminan keamanan dan keselamatan. Nah, jadi di sini ada bahasa sedia payung sebelum hujan. Jadi untuk penyelenggara ini diminta untuk memiliki jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayanan. Jadi ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko dan keraguan-raguan. Jadi apa saja bentuk
jaminan keamanan tersebut. Di situ ada misalkan CCTV, kemudian ada security atau petugas keamanan, kemudian ada ini peralatan P3K. Ini jangan sampai Bapak Ibu kami temukan ada P3K yang sudah expire, jadi ada obat pusing kalau saya pusing dan obat mah itu udah expire 2 tahun. Jadi saya kebayang kalau orang makan orang lagi sakit mah ya, lagi sakit mah makan obat itu tanpa melihat expire-nya mungkin makin masuk rumah sakit deh jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada APAR ya, alat pemadam eh, kebakaran ringan, kemudian ada sistem pelindungan data, jalur evakuasi, jadi ada tampak arah jalur evakuasi misalkan terjadi bencana, dan struktur bangunan anti bencana. Nah, ini yang mungkin masih minim dimiliki oleh kita khususnya di Kepulauan Riau. Selanjutnya ada evaluasi kinerja pelaksana, itu tadi mungkin disampaikan ada internal dan eksternal. Itu untuk internal sendiri itu ada SKP ya, sasaran kinerja pegawai, laporan kinerja bulanan, kemudian ada monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan. Dari eksternalnya ini dari masyarakat tentunya ini sesuai dengan Permenpan RB 14 2017 juga tentang pedoman penyusunan survei. Kemudian ini eh, yang terakhir adalah jumlah pelaksana. Jadi dari komponen manufacturing ini juga jumlah pelaksana itu juga kami mintakan datanya. Jadi di sini apakah pelaksana pelayanan publik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun kebutuhan dari unit lain tersebut. Ini kami masih berdasarkan hasil penilaian setahun sebelumnya itu masih banyak yang belum ideal lah, bukannya kurang ya, tetap kurang tetapi masih belum ideal juga. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita bersama agar pemenuhan jumlah pelaksana dalam unit layanan itu terpenuhi. Baik, selanjutnya ada komponen monitoringnya terkait dengan jaminan pelayanan. Oh ya, ini masih ada agar penyelenggara memberikan jaminan pelayanan yaitu dengan memberikan kepastian layanan. Jadi perlu dilakukan penyesuaian terhadap eh, standar pelayanan yang sudah ada. Jadi bentuk jaminan ini mungkin bentuknya seperti kontrol kualitas atau kartu kendali biasanya sih. Jadi ini untuk memastikan bahwa pelayanan kita, jadi mungkin apakah terlihat ya sini? Itu jadi kita lihat berkas layan masyarakat ini sudah sampai di meja mana setelah diterima. Jadi masyarakat ini mengurus suatu layanan, layanan berkas permohonan persyaratan semua diterima. Kemudian tentunya berkas tersebut kan berjalan ya dari meja ke meja, diverifikasi, kemudian di misalkan evaluasi dan akhirnya ditetapkan. Itu tentunya melalui meja-meja baik itu dari petugas kita sehingga layanan tersebut diterbitkan. Nah, ini tentunya menjadi ya sesuai dengan namanya ya kontrol kualitas ataupun kartu kendali berkas. Selanjutnya ada kompensasi layanan. Jadi ini salah satu bentuk jaminan pelayanan yang misalkan setelah kita memberikan janji layanan nanti tentunya pada maklumat itu ada sebentuk kompensasi layanan apabila kita tidak memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, ini menjadi bentuk ya jadi sebagai apa ya, pengingat kita juga lah ya. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan pelayanan tidak sesuai dengan layanan yang sudah standar pelayanan yang sudah kita tetapkan. Nah, kita masuk ke dalam penyusunan standar pelayanan publik. Mohon izin Bapak Ibu masih mengikuti? Masih ya? Masih, Kak. Oke, baik Ibu. Nah, ini kalau nggak ada suaranya, saya takutnya terputus, tiba-tiba ngomong sendirian gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Penyusunan standar pelayanan publik. Nah, ini yang langkah pertama adalah ya tentunya kita menyusun rancangan pelayanan publik itu sendiri. Jadi kita tentunya identifikasi masing-masing dari komponen-komponen pelayanan tersebut, baik dari identifikasi persyaratan, mekanisme, biaya, tarif, produk, dan seterusnya. Jadi ada 14 komponen. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pembahasan dengan publik. Jadi ini bisa kita lakukan semacam FGD ya. Jadi sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Jadi yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Jadi setelah kita lakukan penyusunan, misalkan
contoh lah, kita contoh yang agak mudah pernah saya disampaikan itu di pelayanan di Disduk Capil. Nah, pelayanan Disduk Capil yang dilakukan standar pelayanan yang ada di kantor langsung dengan pelayanan yang ada di misalkan lagi di pulau itu tentunya berbeda. Karena apa? Karena itu ada waktu, misalkan butuh waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh dalam menyelesaikan produk layanan, misalkan menguruskan KTP. Nah, ini tentunya harus disusun, ditetapkan bersama dengan masyarakat, karena masyarakatlah yang tahu berapa lama, misalkan, oh Pak, saya kalau dari sini ngantar berkas sekian lama, atau misalkan dari kecamatan di pulau tersebut ke Disduk yang diantarkan berkasnya sekian lama. Nah, ini tentunya yang harus dihitung sebelum kita menyusun ataupun menentukan menetapkan standar pelayanan terkait dengan masalah waktu. Nah, inilah maksud dan tujuan kenapa standar pelayanan ini perlu dibahas bersama masyarakat terkait layanan yang akan diberikan kepada akan yang ditetapkan selanjutnya. Kemudian, yang ketiga, rancangan publikasi tersebut memperoleh masukan. Jadi setelah dibahas, mendapatkan masukan dan disempurnakan oleh kita sendiri. Jadi disempurnakan menyesuaikan dengan masukan-masukan yang ada yang disampaikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir baru diterapkan. Nah, inilah jadi tahap-tahapannya, jangan sampai salah. Karena apa? Karena banyak kami temukan Bapak Ibu sekalian bahwa pembahasan rancangan standar pelayanan khususnya yang terkait layanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kelompok-kelompok rentan atau kelompok marginal itu biasanya tidak dibahas dengan masyarakat langsung. Jadi sama saja, ibaratnya masyarakat yang mengurus di perkotaan dengan misalkan masyarakat yang mengurus dari kepulauan. Nah, tentunya ini kan ada perbedaan waktu lah, khususnya waktu dan jarak yang harus ditempuh. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi untuk pelibatan masyarakat sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang 25, kemudian diteruskan dalam PP 96 2012. Jadi ini betapa pentingnya ya kegiatan FGD tadi Pak ya, yang tentunya dituangkan dalam berita acara. Nah, kita masuk ke dalam maklumat pelayanan. Jadi ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Pelayanan Publik 25/2009. Jadi maklumat pelayanan itu merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan secara rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Jadi itu isinya berupa rincian janji pelayanan, ada mencakup perbaikan secara terus-menerus, pemberian sanksi dan atau kompensasi dan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, jadi ini mungkin kurang lebih sama. Contohnya mungkin terlihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini contohnya nih dari Distrik Anambas. Nah, ini menjadi contoh nih masuk di slide saya ternyata. Jadi dari Dinas Pendidikan Anambas ini sudah menerapkan maklumat pelayanan yang sangat lengkap, cukup lengkap dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian selanjutnya pelayan publik inklusif ataupun khusus. Nah, ini yang menjadi tadi saya sampaikan tadi sempat di awal. Jadi ini adalah penerapan asas pelayanan publik, jadi persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif antara masyarakat kita yang ya, normal dengan yang mohon maaf dengan rekan-rekan kita yang disabilitas. Jadi itu harus ada, sebenarnya tidak ini, tidak boleh, bahasanya agak-agak ini nih, tidak boleh disamakan atau disamakan. Nah, justru ini tergantung sudut pandangnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk masyarakat biasa ya sesuai dengan aturan ataupun reguler ya. Tetapi untuk masyarakat yang inklusif atau khusus ini tentunya harus diperlakukan secara khusus. Bukan berarti kita diskriminasi, tetapi kita memberikan mereka ibaratnya apa ya, privilege kelebihan agar dapat bisa mendapatkan pelayanan yang baik gitu. Jadi jangan sampai ada bahasanya wah ini bapak ini didahuluin tapi ternyata dia ada eh, kekhususan tertentu. Oh, ternyata bapak ini. Makanya di situ disebutkan ataupun disampaikan pentingnya sign ataupun tanda-tanda khusus masyarakat ataupun akses standar pengakses pelayanan yang berkebutuhan khusus ataupun prioritas seperti itu. Kemudian selanjutnya penyuluhan kepada masyarakat ini ada di pasal 8 Undang-Undang 25 juga.
Jadi penyuluhan ini berbentuk pemberian informasi dan pengetahuan terkait pelayanan yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan. Jadi tergantung masing-masing unit pelayanan ya. Jadi dapat dilakukan FKP atau forum konsultasi publik, kemudian ada sosialisasi, penyampaian informasi layanan, penyuluhan langsung ke komunitas dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk penyuluhan ini sendiri tidak harus secara langsung karena kita sekarang juga sudah zamannya era digital dan masyarakat juga sudah mulai melek dengan elektronik. Jadi eh, informasi-informasi ataupun konten terkait dengan pelayanan publik itu tentu bisa disampaikan melalui kanal media-media tersebut. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian juga eh, ini yang kami lihat ya, kebanyakan memang sih memang butuh ya, misalkan pimpinan atau kegiatan kantor ataupun unit layanan dalam kegiatan lainnya, rapat kah, atau pertemuan kah, atau kunjungan itu silakan. Tetapi terkadang adminnya nih lupa nih untuk memasukkan informasi-informasi terkait eh, pelayanan yang diberikan pada instansinya itu sendiri. Jadi malah kebanyakan di Instagramnya misalkan atau di Facebooknya itu kebanyakan kegiatan-kegiatan Pak Kadisnya gitu, mohon izin ya Pak Kadis ataupun Pak Sekretarisnya atau apa. Jadi ya memang itu salah satu bentuk publikasi ke masyarakat, tetapi jangan lupa terhadap standar pelayanan ataupun layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga hal tersebut terinformasikan dengan jelas dan terbuka. Jadi jangan hanya kegiatan seremonial saja, tetapi juga terhadap informasi-informasi penyuluhan-penyuluhan itu bisa dimasukkan juga dalam media sosial tersebut. Dan juga ini tadi nih khusus misalkan OPD yang sudah ada websitenya ataupun sudah aktif adminnya sudah bisa mengupdate konten-kontennya itu lebih baik lagi. Pengaduan masyarakat, nah ini salah satu yang terpenting Bapak Ibu sekalian karena dari tahun ke tahun ini arahnya yang dulu kita eh, tangible ya, yang terlihat di ruang layanan, sekarang sudah mulai beralih 50-50 dan nanti kita nggak tahu nih ke depannya apakah eh, standar pelayanan ini ya walaupun tetap harus ada di ruang layanan, kita sudah mulai beralih ke era digitalisasi, termasuk dengan pengelolaan pengaduannya. Jadi tidak hanya eh, saya membayangkan kotak saran Bapak Ibu sekalian ya. Ya walaupun secara diatur undang-undang itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sebenarnya tidak kotaknya yang harus eh, diadakan, tetapi adalah informasi bagaimana masyarakat bisa melakukan pengaduan, menyampaikan pengaduan. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Jadi tidak harus menggunakan kotak, tetapi mungkin kalau zaman sekarang sudah bisa scan QR code atau masuk ke medsosnya sesuai dengan admin media sosial milik instansi tersebut. Nah, itu mungkin salah satu bentuk dari pergeseran ya dari dulu yang kita pakai kotak saran atau surat atau ya email pun terkadang sekarang udah agak jarang ya kalau kami sih agak jarang kalau untuk menerima email pengaduan itu lebih seringnya melalui kanal WA dari WA ataupun dari eh, media sosial yang kita miliki. Nah, jadi oh ini ada saya nih kayaknya nih. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah saya 6 tahun yang lalu, masih agak kurus ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang masih mau minum sambil silahkan minum ataupun ngopi, saya mohon izin untuk minum sedikit ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pengaduan itu sendiri yang merupakan salah satu dimensi dari penilaian kami kepatuhan sebelumnya, itu memiliki beberapa manfaat nih Pak. Jadi kenapa pengelolaan pengaduan pada saat penilaian kemarin tuh kami agak sedikit rigid, agak ribet, mana formulir ininya, mana formulir pengaduannya, mana formulir prosesnya, mana form penyelesaiannya. Kalaupun ada tanggapan masyarakat, mana tanggapannya. Nah, kemudian yang terakhir, mana rekapnya. Nah, kenapa kami agak concern di poin pengaduan tersebut? Karena ini tentunya banyak Pak, Bapak Ibu sekalian untuk manfaat dari pengaduan yang kita terima oleh masyarakat atas layanan yang kita berikan. Jadi eh, yang pertama salah satunya adalah sebagai bahan perencanaan pelayanan tepat sasaran dan tepat manfaat.
Kemudian juga bisa sebagai bahan kajian memperbaiki kualitas pelayanan, masukan sebagai usulan pengajuan kegiatan, misalkan, wah Pak, kami ada keluhan masyarakat, kami di desa ini tidak pernah kesulitan mengakses layanan kesehatan. Nah, karena ada keluhan tersebut, misalkan ke dinas atau puskesmas, akhirnya puskesmas atau dinas tersebut menganggarkan ataupun melakukan perencanaan untuk kunjungan ke daerah tersebut. Nah, ini mungkin salah satu bentuk manfaat dari pengaduan tersebut. Kemudian selanjutnya sebagai bahan kajian, jadi melihat apakah efisiensi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya fungsi-fungsi apa pengelolaan pengaduan. Nah, itu fungsi manfaat untuk kita sebagai penyelenggara ataupun pelaksana. Nah, ini manfaat pada masyarakat tuh apa? Nah, yang pertama itu masyarakat tuh tentunya akan merasa lebih dihargai. Jadi apalagi ada respon yang positif dari petugasnya sehingga aspirasi ataupun pengaduannya dapat disalurkan. Kemudian yang kedua terbangun kepercayaan oleh masyarakat. Kemudian komunikasi juga akan berjalan dan tentunya ini kebutuhannya yang paling penting juga nih, jaminan penyelesaian. Jadi jangan sampai ngelapor-ngelapor nggak ada penyelesaiannya nih. Nah, ini nanti kalau nggak selesai akhirnya masuk ke ombudsman nih, Pak. Oke, selanjutnya ya, jadi ini untuk pengaduan tentunya publikasi, tindak lanjut, penyaluran, kemudian ada laporan evaluasi. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, walaupun terkadang memang kita masih temukan beberapa unit layanan yang memang mereka mencatat, tapi gimana Pak, kami nggak pernah ada pengaduan, atau kalau pengaduan ngomongnya udah selesai Pak. Nah, itulah kenapa pentingnya administrasi terkait dengan pengaduan, pengelolaan pengaduan. Baik itu dari penunjukan dari apa petugasnya dengan SK, kemudian ada mekanisme pengelolaan pengaduan seperti apa, sarannya apa saja, tindak lanjut seperti apa, dan pelaporannya seperti apa. Karena apa? Ya tentunya ini nanti rekap ini kita minta, kalau nggak salah nggak hanya Ombudsman, tapi Pan RB juga ada minta ya kalau nggak salah untuk laporan evaluasi dan juga nanti terkaitannya dengan SP4N lapor. Nah, itu juga pentingnya melakukan pencatatan, walaupun disampaikan secara lisan, itu dapat kita catatkan Pak, secara Bapak Ibu, jadi secara manual di buku, misal buku agenda laporannya silahkan. Jadi laporan dari Bapak siapa, minimal ada nama pelapor, ada masalah yang dilaporkan, dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu yang paling tidak tercantum dalam laporan dan evaluasi pada pengelolaan pengaduan. Jadi ini, wah ini agak agak teknis ya, tapi nanti nggak apa, slide ini akan saya berikan nanti mohon izin ke Pak dengan panitia Pak Yohan ya, Pak bagian organisasi, Pak Kabak. Nanti bisa diambil slide ini. Nah, ini mungkin contoh-contoh publikasi nama alamat penanggung jawab pengelolaan pengaduan. Nah, jadi itu tersampaikan dengan jelas ya Bapak Ibu ya, dengan namanya siapa, kontaknya mana, misalkan emailnya apa, seperti itu. Ini untuk mekanisme pengelolaan pengaduan, yaitu dari penerimaan, telaah klasifikasi, penyaluran pengaduan, kemudian ada penyelesaian pengaduan, keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan. Baik, suara saya masih jelas Bapak Ibu? Atau mulai serak sepertinya? Masih aman ya Bapak Ibu ya? Masih mengikuti ya? Oke, ini saya... Oke, baik. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya agak banyak nih, agak rigid di masalah pengaduan. Tetapi ini saya tidak jelas, saya jelaskan di atasnya saja karena untuk dibacakan ini nanti mungkin bisa dibahas, dibaca, dilihat sendiri. Ini ada bentuk formulir dari laporannya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini indikator juga menyesuaikan kebutuhan kita. Jadi di sini ada formulir penerimaan pengaduan, kemudian ada penelaah klasifikasi, kemudian ada surat penyaluran pengaduan yang bukan kewenangan, kemudian penyelesaian pengaduan dan keterbukaan informasi. Nah, di sini kenapa ada yang poin nomor 3, ada surat penyaluran pengaduan yang bukan kewenangan. Nah, jangan sampai dalam eh, menerima pengaduan, Bapak Ibu sekalian tidak, misalkan ya nih, bukan kewenangannya, misalkan masyarakat yang awam ya, misal contohnya eh sebentar saya cari contoh, masyarakat datang ke Disduk Capil nih. Ternyata ini mohon maaf ya masyarakat yang mungkin eh, tidak memiliki informasi yang cukup terkait
pengurusan dokumen. Misalkan dia pokoknya pengurus dokumen, ngurusnya ke Disdukcapil misalkan. Ternyata dokumen yang mau diurus itu adalah surat tanah. Nah, ini kan mungkin tidak sesuai ya dengan tusi ataupun kewenangan dari Dinas Kependudukan ya. Jadi setelah di masyarakat datang ternyata dia ini melapor ini ternyata nggak dilayani oleh Disdukcapil, dia buat pengaduan. Nah, tentunya pengaduan ini kita terima dulu tetap setiap pengaduan itu wajib kita terima, tetapi tentunya melalui proses atau tahapan tertentu. Salah satunya adalah proses klasifikasi pengaduan ataupun apakah pengaduan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan kita atau tidak. Nah, apabila bukan kewenangan kita, tentunya bukan didiamkan Bapak Ibu, tetapi kita menyampaikan bahwa surat penyaluran pengaduan tersebut bukan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kan untuk pertahanan misalkan ke BPN ya, mungkin salah alamat lah bahasanya. Kalau gampangnya salah alamat. Pengaduan tersebut salah alamat, tetapi tetap harus diproses. Jangan sampai dibiarkan saja sehingga masyarakat yang mengadu tidak mendapatkan kepastian proses dan penyelesaiannya. Jadi tetap harus diterima, kemudian diklasifikasi, kemudian disalurkan ke instansi yang terkait ataupun instansi yang dituju. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap masyarakat itu mengetahui semua ya. Justru kita sebagai petugas pegawai yang harus bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan, meneruskan ke instansi yang sesuai. Seperti itu. Kemudian yang kelima, keterbukaan informasi. Jadi juga ini perlu disampaikan surat bukti tertulis mengenai hasil penyelesaian yang telah dilaksanakan. Kemudian, nah ini tadi mungkin contoh-contoh poin-poin yang perlu di ada di dalam formulir tersebut. Nanti bisa dilihat itu ada di pasal 10 Perpres tentang 2013-76. Nah, ini yang terakhir, yang tadi Bapak Ibu untuk contoh rekapitulasi pengaduan pengaduan. Nah, ini cukup segini saja. Misalkan, nah ini saya ambil contoh yang nihil karena alasannya Pak kami tidak pernah ada yang ngadu Pak. Syukur-syukur sebulan tuh ada satu atau dua masyarakat yang datang. Ya, walaupun satu dua masyarakat yang datang, ya tetap pelayanan harus tetap dijalankan gitu ya. Walaupun tidak semua unit layanan itu selalu ramai dengan masyarakat. Nah, sekarang juga selain sudah digitalisasi, juga masyarakat sudah mulai melek ya, maksudnya sudah mulai mengurus administrasi, baca-baca dulu di internet, di website. Nah, itulah kenapa pentingnya informasi itu tertampilkan, tersampaikan di secara online. Oke, ini mungkin yang tadi masih, wah ini cukup banyak slide saya tentang pengaduan ya. Oke, tadi oh ya ini perlu saya sampaikan juga. Jadi untuk pengaduan ini sendiri itu petugas itu harus men, apa memiliki SK dari ketua minimal dari kepala pimpinan unit layanan yang menyebutkan nama serta uraian tugas, kemudian adanya penyusunan pencatatan pengelolaan pengaduan yang menyebutkan jangka waktu. Jangan lupa nih, karena waktu penyelesaian laporan ini menjadi salah satu poin penilaian. Kemudian untuk evaluasi monitoring pengelolaan pengaduan. Nah, ini bisa dilakukan oleh baik dari atasan langsung ataupun dari inspektorat. Kemudian pembinaan ini bisa masuk ke berupa pelatihan, coaching klinik, supervisi eh, dari atasan langsung. Jadi tidak harus dari luar, tapi dari atasan langsung juga bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ini slide-slide akhir ini sepertinya. Jadi terkait langkah-langkah dan strategi dalam menyusun standar pelayanan yang berkualitas. Jadi di sini saya coba menyusun ya secara singkat karena ini kemarin mohon izin paparan ini dikebut semalam Pak. Tadi malam saya baru bikin, jadi mohon maaf mungkin agak acak-acakan sedikit ya formatnya. Jadi yang pertama saya sampaikan di sini untuk langkah dan strategi penyusunan standar layanan berkualitas. Yang pertama itu tentunya identifikasi layanan yang Bapak Ibu miliki di instansi yang Bapak Ibu tempatin. Nah, ini tentunya layanan-layanan di sini berdasarkan SK ya Pak, SK atau Perbub ya kalau di pemerintah daerah. Itu misalkan dinas A itu tupoksinya ABCDE gitu ya. Jadi ini harus dilihat dulu walaupun sekali lagi
eh, jenis layanan tersebut jarang ataupun sama sekali tidak pernah diakses oleh masyarakat, tetapi ada kewenangannya di instansi ataupun OPD Bapak Ibu sekalian. Nah, itu wajib untuk Bapak Ibu lakukan penyusunan standar pelayanan. Jadi yang pertama tadi identifikasi terlebih dahulu. Jadi pastikan layanan apa saja yang ada di instansi OPD Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian yang kedua, masuk ke pemetaan kebutuhan pelayanan pengguna layanan. Nah, di sini tadi disebutkan melibatkan masyarakat ya. Jadi dari identifikasi layanannya apa saja, terus kemudian dalam penyusunannya kita melibatkan masyarakat, FGD, konsultasi publik, atau bahkan dengan melakukan survei kepuasan. Tapi biasanya survei kepuasan ini atas pelayanan yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, atas pelayanan yang sudah dilakukan. Kemudian merumuskan unsur-unsur standar pelayanan. Nah, tadi ada 14 komponen standar pelayanan. Ini tadi saya sampaikan cuma berapa ini? Cuma 8 kalau nggak salah. Tapi itu di situ ada lengkapnya 14 komponen standar pelayanan yang tentunya itu harus dirumuskan, disusun dengan sebaik mungkin apa ya, meminimalisir adanya tindakan-tindakan ataupun potensi-potensi penyimpangan, kemudian dibuat juga sebisa mungkin seefisien mungkin tanpa melibatkan misalkan dalam pelayanan tertentu itu misalkan tidak butuh tanda tangan banyak meja ataupun banyak petugas itu bisa dipersingkat. Nah, pokoknya rumusan unsur-unsur standar pelayanan ini dibuatkan sesimpel mungkin, serigid, sesimpel tetapi tidak mengurangi ini Pak ya, apa ya bahasa ini, tidak mengurangi ataupun meniadakan hal-hal yang sifatnya penting dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Baik, mohon izin. Nah, kemudian selanjutnya eh, jangka waktu. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu sekalian untuk menentukan jangka waktu pelayanan yang reguler dengan yang tidak reguler, khususnya kita nih ya di apa di daerah yang konturnya berbentuk kepulauan geografisnya berbentuk kepulauan, banyak laut, banyak pulau. Nah, ini tentunya harus dipikirkan juga masyarakat yang mengakses pelayanan di kepulauan dengan yang di daratan itu tentunya berbeda. Kemudian selanjutnya yang keempat, menetapkan indikator kinerja layanan. Ini harus smart. Ini saya mengambil dari pernah seminar yang saya ikuti. Itu harus smart, itu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Jadi ini dalam menetapkan indikatornya itu harus spesifik, terukur, dan dapat dijangkau ataupun dapat dipenuhi ya, dan relevan. Dan yang terakhir tadi time bound. Jadi ini waktunya ini terukur juga. Jadi jangan sampai waktu yang harusnya bisa misalkan hanya 15 menit tapi diulur 1 jam atau bahkan sampai 1 hari. Padahal itu tinggal ketik-ketik-ketik sampaikan ke pimpinan, kemudian sudah ada verifikasi dan ditetapkan langsung bisa dapat diterbitkan dalam 15 menit. Tapi ternyata wah di SP-nya ini kalau 15 menit nanti ke setiap hari jadi kecapean, kesibukan gitu kan, banyak kerjaan, ada bikinnya 1 hari jadi bisa nyantai gitu tugasnya. Nah ini jangan sampai ya di Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus spesifik, harus dapat terukur, dapat dilakukan, relevan dan waktunya disesuaikan. Selanjutnya, setelah dilakukan menetapkan indikator-indikator tersebut, dilakukan pengesahan standar pelayanan. Jadi ini standar pelayanan ini sendiri dapat ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara layanan, kemudian dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Nah, khususnya yang 6 tadi Pak ya, mungkin yang sudah sampaikan di awal slide tadi ada 6 yang di service point-nya, itu yang yang ibaratnya apa ya, yang wajib ditampilkan secara tangible minimal di ruang pelayanan lah khususnya dan ditampilkan juga secara online website itu kepada masyarakat. Jadi dapat informasi yang dapat disampaikan dengan jelas, kemudian diakses dengan mudah dan kebenaran dari isi standar pelayanan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita misalkan mempublikasi persyaratannya A, B, C. Ternyata pada saat kita sudah melengkapi, masyarakat sudah melengkapi A, B, C, ternyata ada D lagi, ada D, ada E lagi di yang diminta oleh petugas. Nah, itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi itulah fungsinya dari eh, penyampaian informasi pelayanan publik, standar pelayanan yang ditampilkan kepada masyarakat. Kemudian
Eh, yang keenam, strategi pendukung lainnya tambahan sih nih Bapak Ibu. Jadi diharapkan adanya capacity building pada bagi pelaksana termasuk upgrading kompetensi pelaksana. Jadi semacam pelatihan rutin, sistematis dan berkelanjutan. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi. Jadi ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita ya, menyesuaikan Bapak Ibu ya tentunya zaman sekarang ini sudah apa ya sudah melek digital lah harusnya ya walaupun kita generasi apa kalau saya sih ini ya Gen Z ya saya Ya. Gen Z Gen Z ya jadi ya ini peralihan lah apalagi apa senior-senior kita ini juga harus juga bisa dapat menyesuaikan eh, khususnya untuk pelayanan informasi-informasi pelayanan kemudian eh, tidak hanya itu jadi seperti kegiatan kita pada saat ini juga salah satunya adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk efisiensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi untuk monitoring dan evaluasi secara periodik. Jadi ini juga harus dilakukan baik itu dari atasan langsung, baik dari pengawas internal lainnya, atau bahkan langsung kepala daerah. Misalkan izin tadi Pak Bupati yang yang luar biasa berkenan untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini itu mendapat kami apresiasi sekali Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu bentuk dari kepedulian pimpinan terhadap ibaratnya pegawainya agar selalu ibaratnya kalau pisau tuh Bapak Ibu selalu tajam, pensil itu selalu tajam. Jadi tidak wah karena jarang diawasi, jarang dibikin apa ya semacam evaluasi, kita lalai ataupun terlena oleh situasi kondisi yang santai-santai saja. Jadi kita ya setidaknya harus selalu disiplin dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ada penerapan reward dan punishment bagi pelaksana. Nah, ini juga hal yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita misalkan sudah melaksanakan pelayanan dengan baik, ya Alhamdulillah. Yang saya tahu kalau nggak salah itu di Dinas Pendidikan Anambas. Mohon izin Pak Kadis masih yang Pak, aduh Pak siapa Pak? Pak Rudi ya, Pak Kabak. Itu sudah menerapkan ya, menerapkan reward dan punishment bagi pelaksana itu ada kalau nggak salah sampai ada boneka ya boneka kemudian ada semacam ya bentuk sertifikat penghargaan yang diberikan oleh kepala dinas kepada anggotanya sebagai apa pegawai teladan ya pada waktu itu kalau nggak salah itu merupakan hal yang sangat positif Bapak Ibu sekalian jadi tidak hanya kita memberikan punishment ataupun hukuman bagi eh, pegawai yang ibarat melanggar aturan tetapi kita juga memberikan semacam penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi-prestasi tertentu, baik dari disiplinnya, hasil kinerjanya, dan seterusnya. Itu harus seimbang. Nah, ini yang kita harapkan yang menjadi hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas dalam penyusunan standar pelayanan publik. Baik, mungkin ini slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini udah agak terlalu 1 jam pas kayaknya. Sadar ini. Baik, mungkin ini slide terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk saran peningkatan kualitas ini khususnya untuk pemerintah daerah. Jadi kami harapkan sih tetap Ini dilaksanakan. suaranya nih. Halo, Bapak, apakah suara saya terdengar? Your speaker not working. Terdengar, Pak. Terdengar? Baik. Ya. Oke. Oke, baik. Ini yang terakhir dari saya, Bapak, Ibu. Mungkin untuk slide-nya. eh, Saran peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya untuk pemerintah daerah yang pertama itu melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan standar pelayanan publik ini perlu dilakukan monef Bapak Pak Ibu baru nih, sekalian tim baik baru. dari Yang punya kaunter itu kemana-mana hilangnya. Hmm. mohon izin Bapak dari Dishub Nanti apakah telepon. oke apakah sudah terdengar lagi Bapak Ibu ini sepertinya ada ini ya oke sudah ya Bapak Ibu ya Benar. oke baik Udah keluar, udah masuk lagi ya? sudah masuk Masih lagi yang baru dengan nama yang baru tuh. oke Oh, gimana itu? baik jadi tadi dari Video UPT mati di kali ya. Bapak UPT di Sub ada yang ingin disampaikan Pak?
Suara. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu untuk saran peningkatan kualitas yang pertama melakukan monitoring evaluasi standar pelayanan jadi MONEF terhadap 14 komponen standar pelayanan. Kemudian peningkatan pemahaman pelaksana jadi kompetensi dan budaya melayani ini yang harus sama-sama kita bangun Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kita petugas yang ingin dilayani tapi hal tersebut sudah saya rasa sudah mulai berubah ya paradigmanya bahwa kita adalah sebagai pelayanan publik yang melayani masyarakat dalam pelaksanaan penyampaian pelayanan publik itu sendiri. Kemudian melakukan kegiatan kontrol kualitas dan komitmen kompensasi pelayanan jaminan. Jadi kita juga eh, dalam rangka kegiatan penjaminan mutu layanan, jadi kita harus ada kontrol kualitas dan komitmen bersama dalam menjalankan pelayanan. Kemudian meningkatkan pengelolaan pengaduan internal. Nah, ini juga yang tadi poin yang salah satu yang saya tekankan secara eh, agak lama tadi penyampaiannya. Kenapa? Karena pentingnya pengelolaan pengaduan ini berimbas baik kita sebagai petugas penyelenggara pelayanan publik ataupun sebagai masyarakat yang menerima pelayanan publik. Jadi diharapkan mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian dari beberapa slide-slide yang kami sampaikan ini semoga dapat diterima ya dan dapat dipahami. Mohon izin. Oh ya, benar, sudah habis berarti. Slide-nya sudah habis, Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucap yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kita ada buka sesi diskusi, Bapak. Mohon izin. Apakah ada sesi diskusi tanya jawab? Iya boleh Pak, setelah ini Pak. Boleh, baik. Baik, mungkin itu, Pak. Untuk paparannya sudah selesai dari saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparannya sangat baik Yap, sekali dan sangat komplit. Nah, ya. ini insya Allah ini Bapak Ibu, kalau seandainya seluruh yang disampaikan oleh Pak Budi ini bisa kita implementasikan, ini insya Allah ini semuanya kualitas tertinggi nih untuk seluruh Amin. perangkat daerah dan unit layanan, insya Allah. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang masih diragu-ragukan atau mungkin ingin diperdalam lagi oleh Bapak Ibu terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Budi. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Pada Ya, Bapak baik. Ibu, kami silakan. Mungkin 3 pertanyaan pertama atau satu persatu, Pak, pertanyaannya. Baiknya gimana, Pak Budi? Boleh, Pak. Satu persatu boleh. Tiga langsung tiga boleh. Satu persatu aja kali Atau ya, biar ti tidak. boleh, siap, siap. Ya, oke, baik. Silakan Bapak Ibu, ingin bertanya dari mana? Pak Kabar mau tanya Pak Kabar. Siap, silakan. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Bapak. Ya, saya Silakan, Lilik Pak. dari Diskominfo Pak Arif. Siap, Pak Lili. Biasanya kalau terkait pelayanan publik itu yang dibicarakan adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh bidang-bidang. Hmm. Hmm. Yang jadi pertanyaan saya, di organisasi itu kan ada juga sekretariat Pak Arif. Hmm. Apakah layanan yang dilakukan sekretariat ini bisa dikategorikan layanan publik? Artinya Layanan. publik Hmm. itu pegawai sendiri. Hmm. Yang kedua, apakah layanan yang diberikan sekretariat ini kemudian bisa dilakukan survei kepuasan masyarakat? Nah, itu aja Pak Arif, 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, Pak Lili. Mungkin langsung saya jawab aja ya, Pak Yohan ya, Pak Kabak. Iya, Mohon silakan izin. Pak, silakan. Jadi, mohon izin Pak Lili. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi terkait apakah sekretariat merupakan pelayanan publik juga, Pak ya? Bukan gitu, Pak. Mohon izin. Karena yang mengakses tersebut adalah pegawai kita sendiri. Nah, ini kembali lagi terkait dengan standar pelayanan, Pak. Jadi untuk setiap layanan yang kita lakukan ataupun pekerjaan yang kita lakukan tentunya itu harus memiliki standar-standar, ada SOP-nya sendiri.
Jadi kalau bisa dibilang itu pelayanan publik, ya setengah ya kita sebagai penyelenggara sendiri ya. Tapi tetap itu harus dipenuhi, Pak. Kenapa? Karena itu untuk menjamin tadi kualitas tolak ukur baik itu tolak ukur evaluasi baik itu dari untuk pimpinan ataupun kinerja kita, apakah kita sudah melaksanakan tugas fungsi kita dan kewenangan kita dengan baik atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak memiliki standar pelayanan publik atau tidak milik standar pelayanan lah ya, tidak publiknya kita hapus standar layanan, itu tetap harus disusun, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi masing-masing. Jadi apapun kegiatan kita itu harus punya standar layanan. Jadi itu bisa terukur dan dapat dilaksanakan misalkan contoh Bapak pegawai A atau Bapak misalkan itu mutasi ke bidang atau bagian lain. Nah, pengganti Bapak itu dapat menyesuaikan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ada. Jadi tidak harus bertanya bolak-balik, Pak ini gimana Pak ya? Jadi tinggal membaca standar lainnya sudah dapat dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mohon izin Pak, apakah, aduh ini saya, Apakah Mm. apakah layanan di sekretariat itu ke depan bisa dilakukan kepuasan masyarakat, Oh, survei kepuasan masyarakat? untuk survei kepuasannya kan berarti tergantung kita kan untuk pengguna layannya kan berarti kan pegawai Pak ya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam survei. Jadi tidak sebenarnya untuk masyarakatnya pengguna layanan, Pak. Kita tidak menyebutnya masyarakat. Jadi survei ke apa? Kepuasan pengguna layanan. Jadi pengguna layanan itu tidak harus masyarakat umum karena ini kan internal kita ya, Pak, di pemerintah daerah. Misalkan contohnya kayak masalah kepegawaian, masalah mutasi atau masalah kenaikan golongan. Nah, itu pernah masuk di laporan kami juga di salah satu kota, pemerintah kota di Kepri, itu melaporkan terkait masalah kepegawaian mereka. Nah, ini kita lihat, lah, ini kan harus aturannya seperti ini, standar lainnya sudah ada misalkan. Kenapa seperti ini? Nah, itu yang dipertanyakan oleh eh, masyarakat tersebut. Terus ini Pak, ini lama sekali saya sudah mengurusnya sekian lama, ternyata prosesnya masih belum. Nah, di situ kita melihat standar layanannya seperti apa. Nah, itulah pentingnya penyusunan standar pelayanan Pak di semua lini pekerjaan kita lah, khususnya di pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi jangan sampai tugas fungsi kita ini berjalan kayak apa ya, autopilot, nggak ada jalurnya, nggak ada pembimbingnya, nggak ada batasannya. Nah, ini akan tentunya ke depan menimbulkan potensi-potensi penyimpangan seperti itu, Pak. Jadi untuk menghindari, tadi kan disampaikan juga di slide saya, untuk salah satu pintu masuk dari korupsi adalah dengan adanya maladministrasi. Karena maladministrasi itu apa ya? Mungkin salah satunya dengan tidak adanya standar pelayanan. Mungkin seperti itu, Pak Ili. Baik, Biasanya terima kalau kasih. di sekretariat, biasanya kalau di Hmm. sekretariat itu namanya bukan standar pelayanan, Pak, tapi SOP begitu. Ya, Standar SOP-nya. prosedur. Ya, SOP-nya Iya, boleh, Pak. Siap. iya. Ya, Baik, Pak, baik. terima kasih Terima kasih. penjelasannya. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya sangat komplit Siap. dan ini sebenarnya sudah clear dari Pak Budi jawabannya. Cuman kalau boleh saya tambahkan sedikit, izin ya. Silakan, Pak. Jadi Pak Silakan. Budi, di dalam standar pelayanan tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, di dalam khususnya di dalam komponen service delivery itu kan ada komponen alur, prosedur dan mekanisme. Nah, itu sebenarnya adalah eh, alur proses dalam kita memberikan suatu pelayanan tersebut. Nah, tetapi dia belum begitu spesifik eh, menyebutkan waktu-waktu yang dibutuhkan per masing-masing aktivitasnya. Nah, tetapi alur prosedur itulah yang menjadi dasar kita untuk menyusun SOP. Nah, jadi kaitannya ke sana nanti. Nah, kenapa harus diturunkan ke SOP ya? Karena SOP itu juga menjadi salah satu eh, tools untuk mengukur kinerja dari kita. Nah, nanti kaitannya ke sana. Makanya seluruhnya sebenarnya, sebagaimana yang tadi Pak Budi sampaikan, kita harus menyusun dulu standar pelayanan. Setelah clear standar pelayanannya, baru dari komponen alur prosedur itu kita turunkan lagi menjadi SOP yang lebih spesifik. Karena kalau sudah SOP di setiap aktivitas itu nanti ada jangka waktunya kan. Kan seperti itu kalau format SOP kita. Nah, makanya tetap harus disusun seluruhnya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Ya.
Baik, ya mungkin saya mungkin izin Pak Kabak untuk menambahkan sedikit. Jadi saya mengilustrasikan gini Pak, saya selalu ilustrasikan pelayanan kita nih ya, baik untuk kepada masyarakat langsung ataupun di internal kepegawaian di sekretariatan daerah gitu ya misalkan. Jadi pelayanan publik atau pelayanan ini adalah mungkin saya mencontohkan rumah makan ya Pak. Jadi kalau untuk rumah makan itu kan ada buku menu. Nah, buku menu itu adalah tertera kan menu-menunya makanannya apa, minumannya apa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kewenangan, tugas, fungsi kita. Nah, itu menunya tuh, daftarnya itu. Nah, misalkan untuk membuat apa memesan nasi goreng, tentunya nasi goreng itu harus dibuat bahannya apa. Nah, itulah yang disebut dengan standar pelayanan dan SOP. Jadi kalau salah masukin telur dulu, terus baru minyak, baru nasi. Nah, itu kan urutannya misalkan itu kan. Tapi kalau kebalik, nah itu kan tentunya jadi bersyarat. Nah, ini disebut dengan SOP ataupun standar pelayanan. Jadi misalkan buku menu itu adalah layanan yang kita berikan ataupun tugas fungsi kita sebagai pegawai. SOP atau standar pelayanannya itu adalah behind the scene-nya lah. Jadi itu harus ada dulu agar bisa tercipta layanan yang kita berikan tersebut lebih baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak Yon. Sepakat Pak Budi, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Resen dari DPMPTSP. Silakan Pak Nawarlis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak wabarakatuh. Kabak, Pak Asisten, dan juga Pak Arif. Siap, Pak. Iya, saya Noris Pak ya, mungkin masih ingat ya. Ya, Pak. Nulis. Masih ada foto kita Pak ya mungkin ya. Siap, masih ada, Pak. Oke, langsung saja Pak. Jadi gini, dalam rangka kita memaksimalkan untuk melaksanakan pelayanan publik. Tetapi kita di perizinan ini kadang-kadang aturan selalu berubah. Jadi mohon petunjuk dan arahan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang selalu berubah ya Pak ya, mohon izin. Ya, Jadi ya memang ini salah satu tantangan kita juga Pak ya dalam melaksanakan tanya pelayanan apabila peraturan tersebut selalu berubah. Nah, ini yang juga kita sering mendapat keluhan nih dari rekan-rekan tidak hanya di Anambas saja, tetapi beberapa khususnya di apa pertanahan ada beberapa lah di Kota Batam dengan BP Batam dengan aturan perka yang selalu berubah. Nah, tapi kita gini Pak, pada prinsipnya sih pelayanan itu tetap harus berjalan, harus diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aturan-aturan. Nah, walaupun aturan tersebut tetap ataupun sering berubah-ubah, nah inilah tugasnya kita untuk selalu updating aturan Pak. Jadi apapun produk aturan ataupun dasar hukum yang terbit itu minimal kita harus updating, harus coba cek apakah ini nanti adanya bersinggungan ataupun ada keterhubungan dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi jangan sampai wah ternyata masyarakat lebih tahu, lebih paham, lebih update aturan daripada kita sebagai petugas gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi misalkan kebutuhan nih, misalkan apa ya? eh, Dokter misalkan untuk izin praktek seperti itu. Nah ini ternyata tidak perlu lagi rekomendasi ini, tidak perlu ini, tinggal mengajukan misalkan Pak ya contoh ini ya. Nah, misalkan itu ternyata sudah bisa dilakukan. Nah kita nggak tahu, kita masih minta persyaratan A dan B misalkan. Oh Pak itu nggak dibutuhkan lagi, ini aturannya. Nah ini tentunya yang harus kita selalu perhatikan Pak. Jadi jangan sampai aturan-aturan tersebut kita terluput lah ya. Jadi jangan sampai masyarakat duluan yang tahu dibandingkan kita seperti itu Pak. Dan untuk selanjutnya itu tinggal menyesuaikan Pak sih. Tentunya aturan itu dibuat tidak menyusahkan kita, tapi lebih agar segala sesuatu ya tadi pada prinsipnya adalah aturan dibuat agar kita sama-sama terlindungi. Baik itu dari masyarakat ataupun kita sebagai petugas di lapangan ataupun petugas yang berwenang untuk memberikan pelayanan. Seperti itu Pak Loris, Pak Karis. Terima kasih Pak. Ada lagi kira-kira? Bagaimana Pak Nawarlis? Sudah cukup Pak. Pak terpuaskan? Nawalis. Cukup Pak. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Selamat Nawalis. berjuang. Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nawarlis dan Pak Budi atas penjelasannya. Kemudian kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Bapak Ibu, silakan. Mungkin dari RSUD
dari Puskesmas, dari UPT, karena kemarin kami dapat bocoran sedikit dari Pak Budi untuk Hmm. penilaian mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Ini tim Sudah mulai. beliau sudah mulai turun ke UPT. Nah, Nah, makanya ya. UPT Tapi ini UPT belum kena spill Pak ya. iya, Iya, alhamdulillah kita dapat spill sedikit. Nah, jangan sampai ini ya. yang kemarin sudah kualitas tertinggi gara-gara ada perubahan lokus. Nah, ini yang Hmm. membuat kita ngeriset lagi nih. Nah, ini yang Nah, kita khawatir. Makanya tantangan kita saat ini supaya kualitas tertinggi ini bisa merata di seluruh perangkat daerah dan layanan. Silakan Bapak yes. Ibu. Ya. Izin Pak. Ya, Ya, dokter ini silakan. Direktur RSUD, silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Eh, Pak Arief, izin ketika kami selalu ingin eh, survei kepuasan masyarakat terisi Hmm. dengan baik dan Hmm. kami selalu ingin berusaha. Artinya dari situlah kami selalu eh, mendapatkan Hmm. apakah masyarakat mendapatkan pelayanan kami secara puas dalam hati Hmm. dan baik. Tetapi Ya. terkadang Hmm. pengisian SKM ini secara digitalisasi. Ya. Maklum Pak Arief, di Hmm. kepulauan ini kami berusaha untuk eh, digitalisasi ini belum semuanya, Pak. Hmm. Eh, Istilahnya masih ada beberapa yang gaptek. Hmm. Jadi kami tetap berusaha eh, untuk membantu, Ya. apalagi terutama para lansia yang terkadang izin Pak tidak Hmm. ditemani oleh anak-anak Ya. karena Hmm. anak-anak mantu semuanya kalau di kepulauan ini Hmm. sibuk bekerja mencari nafkah Hmm. karena keadaan. Jadi kami membuatnya dengan yang masih Ya. manual. Hmm. Apakah ketika itu yang manual oleh ombudsman Hmm. masih ditoleransi karena Hmm. biasanya angka itu terus tinggi Hmm. kuantitas dengan Hmm. digitalisasi. Jadi Hmm. mohon Pak Ali untuk kami yang di kepulauan Hmm. kami tetap berusaha karena kami Hmm. berusaha minimalisir pelayanan-pelayanan yang tidak diinginkan Ya. karena semua akhirnya dengan perlakuan hati Hmm. akhirnya tidak terjadi. Jadi Ya. pertanyaan saya adalah yang manual tadi bagaimana itu Ya. Baik. penghitungannya izin. Terima Siap. Ya. kasih sebelumnya Pak Arief. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Baik, terima kasih Bu Direktur Bu Rini ya Bu ya dari RSUD Tarempa Bu ya. Oke, baik. Pak RSUD Baik. Tarempa. Jadi ya Bu, alhamdulillah terima kasih Ibu. Walaupun tadi disampaikan ada kesulitan ya terkait digitalisasi untuk SKM kita Bu ya, standar kepuasan masyarakat. Untuk yang manual tentunya masih kita lakukan penilaian Bu. Tapi kalau kami secara kita secara pribadi Kepulauan Riau Ombudsman Kepri tidak bisa menentukan Bu nilainya tinggi atau tidak karena ketentuan ataupun juknis penilaian itu sama merata di seluruh Indonesia bobot-bobotnya Bu. Jadi untuk setiap indikator penilaian itu memiliki bobot-bobot tertentu yang tentunya yang tadi saya sampaikan Bu, memang dari tahun ke tahun situ sudah mulai beralih. Kalau yang dulu tuh digital 2017, 18 tuh saya ingat sekali website tuh masih sangat jarang ya, apalagi medsos dan ini masih jarang. Itu yang tangible ataupun yang manual itu masih dibutuhkan. Nah, beriring jalan waktu sampai dengan sekarang, itu malah bergeser, Bu. Bobotnya tuh malah berat ke yang digital gitu lah. Yang dari awalnya cuman yang tidak dinilai, sampai nilai seperempat, sepertiga, setengah, sekarang mungkin udah setengah agak lebih sedikit untuk yang digital. Bobotnya Bu ya, bukan nilai secara keseluruhan, bobotnya. Nah, jadi Ya, untuk Ibu tetap dinilai Bu, tapi ya itu tadi nanti mungkin penyesuaian pembobotannya mungkin sedikit berbeda. Tapi tidak tidak apa-apa Bu, yang penting kami melihat di sini minimal sudah ada dilakukan survei tersebut, SKM tersebut. Jadi jangan sampai dihentikan gara-gara manual Bu ya, tetap dilaksanakan saja. ya,
Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa beralih, kalaupun digital itu nanti bisa ya balik lagi lah koordinasi dengan Kominfo nanti untuk Bu untuk menyediakan link ataupun website yang sudah ada untuk SKM masyarakat di RSUD seperti itu. Siapa? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rini dan Pak Budi. Mungkin sedikit informasi juga Pak dari kami. Kami Iya, Pak. mendapatkan informasi dari teman-teman Bapeda. Jadi mulai di dokumen perencanaan terbaru ini 2025 sampai 2030, IKN itu sudah menjadi salah satu indikator Oh, program di seluruh oh, perangkat daerah kami. oke, Nah, baik. jadi insya Allah Ya, dengan masuknya IKM itu menjadi salah satu indikator program, nah insya Allah ini akan mendorong terus peningkatan kualitas pelayanan publik amin. Siap. kami. Ya, seperti Mantap, itu. Pak. Siap, siap, mantap, Pak. Siap. Baik, kemudian untuk Bapak Ibu yang lain, mumpung ini kita masih bisa menculik Pak Budi nih, karena sebenarnya sulit ini minta bantu beliau ini. Saya Ya, jujur mohon aja izin. kemarin. Hmm. mm-mm. Mohon Kalau izin tidak Bapak Ibu minggu sekalian. ini, Desember lagi nih. Bisa. Iya, ini kebetulan mohon izin Pak Kabak, ini juga Pak Adi ini berangkat ke Karimun pagi ini. Maka ini menculik-culik waktu, jadi saya nggak berangkat, saya jaga kantor lah sama Mas Rio. Pak Kaper lagi ikut Rakernas tadi, kebetulan beliau bisa hadir pagi tadi ya sebelum pembukaan, tapi ternyata sudah mulai, jadi beliau meninggalkan ruangan Zoom ini, ikut ke sebelah. Kemudian juga teman-teman yang lain asisten juga pada sudah mulai bersebaran kemana-mana. Jadi terima kasih juga nih Pak Yohan atas kesempatannya nih kami kembali walaupun secara daring nih. Luar biasa nih, Anambas. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup. Sebelum Pak Asisten memberikan closing Asisten. statement, coba lihat yang chat itu. Tanya enggak? Pak. Iya. Kemudian juga tadi Pak Budi banyak Mm, permintaan ke kami, Pak, jangan mm. lupa Pak bahan paparannya di-share juga gitu. Oh ya, Siap, siap. baik. Nanti sebentar. Nanti saya sambil Iya, share di ini pun bisa kayaknya nih. Share di ya. apa? Di Di chat. Zoom-nya, di Ya. chat Zoom ya. Ya, ya baik Pak Oke. Budi, Mm, mungkin sepertinya mm. sudah clear ya bagi Oke. seluruh perangkat daerah dan unit layanan kami. Nah, Mm. mudah-mudahan setelah ini kami bisa nih mengimplementasikan sesuai dengan apa-apa yang Pak Budi sampaikan. Mungkin selanjutnya kami Insya mohon Allah. perkenan Pak Asisten untuk memberikan closing statement sekaligus menutup kegiatan ini. Terima kasih. Baik Pak Kabak. Terima kasih Pak Budi. Ya, siap Pak Kami Asisten. kami atas nama pemerintah Kabupaten Muara Anambas mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman, terutama mungkin Arif nih yang pada hari Siap ini Pak. berkesempatan untuk bisa menjadi narasumber karena kami juga tahu dengan kesibukan Ombudsman di Provinsi Kepulauan Riau ini dan juga Hmm, kita mengucapkan terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir mengikuti eksistensi ini di mana apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi ini menjadi perhatian kita dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Mudah-mudahan ke depan ya Pak Arif ya, mungkin siap. pelayanan publik kita lebih baik dari sekarang ini. Amin. Insya Allah. Dan juga di Kabupaten Kepulauan Anambas ini di Provinsi Kepulauan Riau ini alhamdulillah kita pelayanan publik kita sudah termasuk baik ranking Iya, ketiga ya tiga. Bapak ya. Ini juga atas kerjasama dan bimbingan daripada Pak Arif dan rekan-rekannya sehingga nanti pelayanan publik kita ini lebih baik karena di mana ya, mengingatkan juga pada kita pemerintahan ini tanpa ada rakyat tidak akan ada ya Pak Arif ya. Iya. Itu maka tugas kita selaku ASN ini adalah pelayan masyarakat. Ini yang Hmm, harus kita kedepankan. Zaman sekarang ini memang rakyat sesuai dengan amanat undang-undang, memang kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
Mungkin itu Iya. apa tambahan dari saya untuk sama-sama kita bisa mengimplementasikan dalam Hmm. pelaksanaan kita melaksanakan tugas di pemerintahan ini. Cukup Pak, Pak. Saya Baik. rasa cukup Baik. ya Pak Ade ya. Bapak Siap, Ibu Pak. sekalian, Makasih. sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata perilaku tadi Pak ya dalam penyampaian. Nanti insya Allah Siap. kita kapan nih Pak ketemu lagi nih Pak Asisten, Pak Kabak. Nah, Allah, acara MP Pak. Oh nanti Pak ya. MOU nanti minggu depan ya kalau nggak salah ya. 2 minggu lagi Pak. 2 minggu lagi Dua ya. minggu lagi Insya Insya Allah. Allah nanti ketemu Pak kita. Amin. aman. Oke. Terima kasih Pak Ade. Baik, baik. Terima kasih Pak. Saya izin live dulu. Terima kasih Pak Ya, Kabak, Pak Asisten, Bapak Ibu ya. sekalian semuanya dari Sama-sama. kecamatan, kelurahan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin kalau pakai gitu kan belum ada.